Baik, perkenalkan nama saya Kadek Resa Ayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 11 yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Di mana saya akan membahas yang pertama adalah mengadaptasi aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara. Jadi yang pertama, dalam jurnal ilmiah AMIK Labuhan Batu volume 7 nomor 1 Januari tahun 2019, di sana disebutkan bahwa menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dalam artikel Nunung Yuliastuti, Dowling dalam Scholar 1994, di sana dia menyebutkan bahwa ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia internasional itu terdiri dari 3. Ada yang pertama fungsi MSDM-nya, yang kedua tipe pekerja atau karyawan dalam ruang lingkup internasional, yang ketiga ada negara apa saja yang terlibat dalam operasi tersebut. Jadi dari fungsi MSDM-nya itu meliputi 4 aktivitas. Yang pertama ada fungsi akuisisi, yaitu meliputi perencanaan, penarikan, dan juga sosialisasi. Yang kedua fungsi pengembangan, di mana pengembangan ini meliputi pelatihan, pengembangan, dan juga pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan, di mana dia meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat, fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan juga disiplin. Selanjutnya, adapun tipe pekerja atau karyawan dalam ruang lingkup internasional. Yang pertama ada karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau lokal nasional. Yang kedua ada karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau disebut juga dengan ekspatriat. Yang ketiga karyawan yang berasal dari negara ketiga yaitu third country national. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi tersebut adalah negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country, dan negara asal perusahaan atau home country, dan yang terakhir adalah negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other countries. Jadi menurut Schuler dan juga Jackson tahun 1999, adapun perbedaan antara sumber daya manusia domestik dan juga internasional, di mana salah satunya itu yang pertama lebih banyak fungsi dan kegiatannya. Karena dia dalam ruang lingkup internasional, berarti dia mengurus segala sesuatu secara menyeluruh atau mengglobal. Nah, jadi Departemen SDM itu harus melaksanakan sejumlah kegiatan yang mungkin tidak diperlukan di domestik. Jadi dia lebih keluar negerinya. Jadi misalnya mengurus perpajakan internasional, ada mengurus pelayanan administratif, ada mengurus hubungan negara dengan tuan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada perspektif yang lebih luas, di mana manajer domestik ini biasanya mengelola program-program untuk sekelompok pekerja satu bangsa yang ditanggung oleh kebijakan kompensasi yang seragam. Selanjutnya ada lebih terlibat dalam kehidupan pekerja. Departemen SDM ini perlu memastikan bahwa pekerja ekspatriatnya itu memahami pengaturan perumahan, perawatan kesehatan, dan semua aspek kompensasi lainnya, sehingga saat dia ditugaskan si SDM ini di luar negeri, dia bertugas, dia sudah mampu menghandle semuanya itu. Jadi ini dia beda dengan domestik. Terus selanjutnya ada tingkat resiko yang lebih besar, di mana konsekuensi kegagalan manusia dan finansial seringkali lebih besar di arena internasional daripada bisnis domestik. Misalnya kegagalan ekspatriat atau kepulangan ekspatriat dari penugasan internasional belum waktunya adalah problem yang berbiaya tinggi bagi perusahaan-perusahaan internasional. Selanjutnya ada pengaruh eksternal atau kekuatan-kekuatan lainnya. Hal ini tentunya mempunyai dampak dalam arena internasional adalah pemerintahan tuan rumah, kondisi ekonominya, dan praktek-praktek bisnis yang sangat mungkin berbeda dengan negara asal perusahaannya. Jadi maksud dari mengadaptasi aktivitas-aktivitas SDM antar negara itu
bagaimana cara kita dapat menyesuaikan diri apabila kita yang ditempatkan dalam suatu negara tersebut. Kita sebagai sumber daya manusianya menjadi SDM internasional, kita ditempatkan di negara lain. Jadi bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di dalamnya, aturan internasional, baik itu hukum ataupun hal lainnya. Misalnya dalam pengurusan paspor atau visa, dokumen lainnya yang diperlukan, serta pelaksanaan orientasi bagi para ekspatriat. Penyesuaian itu berlaku di negara mana saja di mana para tenaga kerja asing ini akan bekerja. Selanjutnya, menurut Noe, adapun perbedaan yang dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia antar negara. Yang pertamanya adalah budaya perbedaan. Jadi budaya perbedaan ini di setiap negara kan pastinya berbeda-beda. Jadi ada 5 dimensi budaya yang menyebabkan perbedaannya. Yang pertama, individualisme dan kolektivitas, ada kekuatan jarak, ada menghindari ketidakpastian, ada maskulinitas atau feminitas, ada orientasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya, perbedaan yang mampu mempengaruhi adalah pendidikan, di mana manajemen sumber daya manusia di negara maju akan berbeda dengan di negara berkembang. Pasti pendidikan itu juga berbeda. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia antar negara dapat berbeda-beda karena tingkat pendidikan negara juga berbeda. Yang ketiga, sistem ekonominya. Jadi, sistem ekonomi setiap negara memiliki perbedaan masing-masing ya. Manajemen sumber daya manusia itu terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan sedang beroperasi. Manajemen SDM ini di negara liberal akan berbeda dengan di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi sebuah negara yang sedang beroperasi. Dan yang terakhir ada juga sistem politik. Nah, hal ini dianut oleh suatu negara yang akan mempengaruhi manajemen SDM-nya dalam pembuatan dan penerapannya. Manajemen SDM ini harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Angria. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menyusun staf organisasi global. Menurut Stephen H. Rinnesmith 2001 dalam jurnal yang berjudul Mendorong dan Mengarahkan Perilaku SDM dalam Kehidupan Organisasi Bisnis di Era Global oleh I. Dewa Ketut Rake Ardiana, telah direkomendasikan 12 cara untuk mengarahkan dan mengembangkan perilaku manajer global, antara lain: yang A. Pencarian sumber daya global. Ini artinya dunia bisnis global tidak dapat dibatasi secara geografis dalam kebijakan SDM mereka, di mana dunia bisnis global harus mampu merekrut, melatih, dan menempatkan para pakar mereka yang terbaik serta menetapkan manajer mereka yang paling efektif di lokasi geografis, memenuhi ketentuan pasar, teknologi, dan lingkungan. Yang B. Penilaian dan seleksi. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan metode penilaian dan seleksi yang benar dan tepat agar memperoleh SDM dan manajer yang berprofesional, berwawasan global, serta mandiri. Yang C. Pusat orientasi global. Pusat-pusat orientasi global menjadi tempat yang lebih baik bagi perusahaan untuk dilakukan penelitian dan pengembangan mengenai keadaan pasar dan operasi global. Kemudian yang D. Pengembangan pola pikir global. Hampir setiap studi mengenai perkembangan perusahaan global menyimpulkan bahwa tanpa fungsi SDM yang terpadu dan kuat, bakat dan pola pikir global untuk mengelola perusahaan atau bisnis global yang sangat kompleks akan mengalami kegagalan dan tidak berkembang. Kemudian yang E. Pelatihan bisnis global. Pengembangan SDM melalui pelatihan bisnis global yang semakin marak adalah pendidikan, pelatihan, dan pengembangan manajemen eksekutif untuk lebih meningkatkan daya saing, kompetensi, dan penguasaan pasar global yang di dalamnya memerlukan dukungan dana yang tidak kecil. Yang kemudian yang F ada pelatihan manajemen lintas budaya.
Di sini yang dimaksud adalah dilaksanakannya pelatihan seperti ini merupakan suatu kemajuan bagi perusahaan mengelola keberhasilan tim manajemen lintas budaya yang dihasilkan melalui pelatihan, memerlukan penyimpangan berbagai pengharapan yang berbeda mengenai kepemimpinan. Yang G, pelatihan budaya dan bahasa. Dengan adanya upaya pengiriman bagi manajemen eksekutif yang terbaik ke luar negeri, maka pelatihan budaya dan bahasa merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk dilaksanakannya dalam organisasi bisnis. Kemudian yang H itu pembentukan tim multibudaya. Pembentukan tim multibudaya dalam suatu organisasi bisnis merupakan bidang tugas yang paling vital dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang I, pertukaran staf dan pengembangan jaringan. Pertukaran staf dan pengembangan jaringan masih belum banyak dipraktikkan oleh perusahaan pada era perdagangan bebas saat ini. Bahkan sebagian besar perusahaan belum menyusun rencana strategis dan pedoman untuk melaksanakannya. Yang J ada penggunaan penasehatan internasional. Organisasi dalam manajemen global yang tidak menyesuaikan budaya, kebijaksanaan dan prosedur perusahaan untuk menghadapi dunia global tanpa batas tidak akan pernah mempunyai kader manajemen global yang berkualitas, berprofesional dan kompeten. K. Perencanaan karir global. Setiap manajer eksekutif yang telah dikirim ke luar negeri perlu dievaluasi kontribusinya pada organisasi atau sharing dalam bentuk ide, gagasan, metode, dan terobosan baru yang disampaikan dan bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu yang I, manajemen kinerja. Pendekatan terpadu terhadap pengembangan manajemen global tidak akan dapat efisien dan efektif tanpa memasukkan perilaku SDM yang diinginkan ke dalam sistem manajemen kinerja organisasi. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Iko Mang Aryawan. Saya akan mempresentasikan secara online materi tentang melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Menurut Riono dalam jurnal Agora, pelatihan SDM berdasarkan tempat pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada dua tempat, yakni on the job training dan off the job training. 1. On the job training atau pelatihan di tempat kerja. Metode utama pelatihan di tempat kerja antara lain adalah yang pertama, demonstrasi adalah dilakukan pemberian materi dengan cara praktek dan contoh-contoh yang langsung dilakukan oleh pemateri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, praktek langsung adalah metode ini terutama dilakukan pada pelatihan yang bersifat manajerial dan pekerjaan-pekerjaan yang melakukan profesionalitas. Selanjutnya ada metode mengerjakan sendiri. Adalah dengan metode ini, maka karyawan akan mendapatkan materi pelatihan melakukan beberapa kesalahan yang dilakukannya selama masa pelatihan dengan tujuan karyawan mampu melakukan proses adaptasi. Yang selanjutnya ada rotasi kerja. Adalah pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan karyawan dan pekerjaan-pekerjaan pada setiap divisi pekerjaan di tempat kerja, dan sekaligus mengurangi kejenuhan karyawan terhadap rutinitas yang terlalu monoton. Selanjutnya ada on the job training atau pelatihan di luar tempat kerja. Metode dalam pelatihan di luar tempat kerja antara lain, yang pertama yaitu ada role play. Pelatihan ini menampilkan simulasi oleh para peserta pelatihan dengan memerankan pelaku-pelaku yang ada di dalam pekerjaan perusahaannya. Yang kedua ada diskusi kelompok. Adalah jenis pelatihan yang berusaha memberikan materi melalui kegiatan diskusi. Yang selanjutnya ada pusat pengembangan. Adalah pelatihan dengan memanfaatkan adanya pusat pengembangan, berarti karyawan mengikuti program-program pelatihan yang sebelumnya telah disusun. Selanjutnya ada ceramah, yaitu merupakan metode pelatihan di mana pemberian materi bersifat searah oleh pemberian materi oleh karyawan. Selanjutnya menurut Sunarto dan Sahedi dalam artikel Agora Vol 3 nomor 1, adapun tujuan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan sebagai berikut. Berikut ini beberapa tujuan pelatihan tenaga kerja. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan
Keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Pelatihan dibutuhkan untuk mengisi kekurangan kinerja. Sesungguhnya dari kinerja terprediksi karyawan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan. Melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Yang selanjutnya, mengurangi waktu belajar. Sistem seleksi karyawan tidaklah sempurna meskipun hasil tes wawancara dan data lainnya menunjukkan probabilitas yang tinggi akan kesuksesan pada pekerjaan oleh pelamar. Tetapi terkadang terdapat saat di mana prediksi tersebut terbukti tidak valid. Tidak ada alat seleksi yang mampu secara akurat memprediksi kesuksesan dan kegagalan karyawan sepanjang waktu. Pelatihan sering dilakukan untuk mengisi gap antara kinerja karyawan yang diprediksikan dengan kinerja aktualnya. Selanjutnya ada memecahkan permasalahan operasional. Persoalan organisasional menyerang dari berbagai penjuru. Pelatihan adalah salah satu cara terpenting guna memecahkan banyak dilema yang harus dihadapi oleh para manajer. Selanjutnya ada promosi karyawan. Salah satu untuk menahan dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematik. Mengembangkan kemampuan promosional karyawan adalah konsisten dengan kebijakan personal untuk promosi diri dalam pelatihan unsur dalam sistem pengembangan karir. Dan selanjutnya ada orientasi karyawan terhadap organisasi. Selama beberapa hari, karyawan mempunyai kesan pertama mereka terhadap organisasi dan tim manajemen. Kesan ini dapat meliputi dari kesan yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Dapat mempengaruhi kepuasan kinerja dan produktivitas keseluruhan karyawan. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dan menyediakan aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Baik, selanjutnya adalah praktek sistem SDM global. Menurut jurnal Profit volume 6 nomor 1 Juni tahun 2012 yang berjudul Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia versus Daya Saing Global, dikutip oleh Seng bahwa ada 3 pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dapat pula dilakukan dengan pendekatan human capital yang mendekatkan pada pendekatan kapital intelektual, pendekatan kapital sosial, pendekatan kapital lembut atau soft capital. Jadi, demikian kita mampu memperhatikan sistem SDM global tersebut. Penjelasannya dapat ketiga pendekatan human capital tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kapital intelektual. Kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa kapital intelektual sangat besar perannya dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai organisasi yang unggul dan meraih banyak prestasi adalah organisasi yang terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia. Berdasarkan pendekatan ini, manusia harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengelola perusahaan dan lingkungan kehidupannya, yang termasuk ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan lain-lain, yang sangat tinggi kecepatannya. Dalam kondisi ini, yang ditandai oleh perubahan yang super cepat, manusia harus terus memperluas dan mempertajam pengetahuannya. Selanjutnya adalah kapital sosial. Kapital sosial adalah kemampuan membangun jaringan sosial. Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial atau social networking, semakin tinggi nilai seseorang. Kapital sosial dimanifestasikan pula dalam kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan atau diversity. Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat
tumbuhnya kreativitas dan sinergi, kemampuan bergaul dan orang yang berbeda dengan orang yang berbeda, dan menghargai dan memanfaatkan secara bersama perbedaan tersebut akan memberikan kebaikan buat semua. Dalam era globalisasi sekarang ini, terutama untuk organisasi bisnis, untuk bisa bersaing dalam kancah internasional harus mempunyai kemampuan kapital sosial, yaitu bagaimana mampu menjalin kerjasama dengan organisasi internasional atau negara lain dalam rangka mengembangkan organisasinya. Selanjutnya, lembut adalah kapital yang diperlukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital intelektual. Hancurnya bangsa ini karena tidak adanya sifat amanah, sifat jujur, beretika yang baik, bisa dipercaya dan percaya pada orang lain, atau terus mampu menahan emosi, disiplin, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin menyenangkan hati orang lain. Sifat yang demikian ini sangat diperlukan bagi upaya untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkinerja tinggi. Menurut jurnal yang berjudul Mendorong dan Mengarahkan Perilaku SDM dalam Kepentingan Organisasi Bisnis di Era Global ini, oleh Idewo Ketut Ardiana, disebutkan bahwa Reisenberger dan Moran mengatakan praktek sistem SDM global juga dapat dipraktikkan melalui peningkatan sumber daya saing SDM seperti 1. Meningkatkan pola pikir global, sederajat dalam bekerja dan dengan mereka yang mempunyai latar belakang berbeda, mempunyai orientasi ke depan, menciptakan sistem belajar, mempermudah perubahan organisasi, motivasi karyawan untuk menjadi lebih unggul, dan masih banyak lagi upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing SDM. Sekian dari saya, terima kasih.